Para ilmuwan berhasil membuat penemuan yang mengubah dunia, tapi mereka pun dihadapkan dengan misteri. Berikut ini adalah 10 hal yang membuat para ilmuwan bingung. Bayangkan kamu terus-menerus mendengar dengungan berfrekuensi rendah dan tidak ada yang bisa melacak sumbernya. Sekitar 4% dari populasi dunia mendengar deham ini. Ini suara yang tidak mengenal geografi. Artinya, orang-orang di seluruh dunia mendengarnya, sehingga namanya bervariasi dari Taos Hum hingga Auckland Hum, tergantung wilayah asal suaranya. Bunyinya hanya berada di ambang batas pendengaran manusia. Kebanyakan orang tidak terlalu mendengarnya saat berada di luar ruangan dan akan semakin keras saat berada di dalam ruangan, terutama di malam hari. Yang lebih menakutkan lagi, kamu tidak bisa mengabaikannya setelah mendengarnya. Sebagian orang mengatakan ini dimulai di London pada masa Charles Dickens, penulis A Christmas Carol, dan suara frekuensi rendah itu sebenarnya berasal dari humbug. Bercanda. Kasus paling awal tercatat di Bristol, Inggris pada pertengahan tahun 1970-an. Ilmuwan punya berbagai teori tentang asal suara dengungan itu dan kenapa hanya sebagian orang yang bisa mendengarnya. Akan tetapi, mereka belum punya jawaban pasti. Suara itu bisa timbul ketika gelombang laut bergerak di dasar laut. Gelombang itu mengguncang bumi ketika bertabrakan dengan lempeng benua. Atau bisa juga terjadi karena letusan gunung berapi dan gempa bumi. Oh, terus bagaimana dengan sinyal radio frekuensi super rendah yang digunakan untuk berkomunikasi dengan kapal selam atau bahkan sinyal 5G? Upsweep adalah jenis suara tak dikenal lainnya. Suara ini pertama kali terdeteksi pada tahun 1991 di Samudra Pasifik. Bunyinya cukup keras sehingga bisa direkam di seluruh samudra. Para ilmuwan berteori bahwa suara itu mungkin terkait aktivitas gunung berapi bawah laut. Menariknya, volume suaranya sudah mengecil dibandingkan saat pertama kali terdengar. Tapi, suara itu masih bisa dideteksi. Ditambah lagi, ini bersifat musiman. Suara ini mencapai volume tertinggi pada musim semi dan gugur. Apa ini berkaitan dengan perubahan musim? Tidak ada yang tahu pasti. Hal misterius berikutnya adalah monumen berbentuk kerucut yang ditemukan di Laut Galilea di Israel. Monumen ini tidak sengaja ditemukan melalui pemindaian sonar pada tahun 2003. Tapi temuan ini baru dipublikasikan pada tahun 2013. Monumen ini memiliki berat 60.000 ton. Dulunya, monumen ini terendam oleh air pasang. Para arkeolog mengatakan monumen itu penuh teka-teki karena mereka tidak tahu dari mana asalnya. Mereka tidak tahu itu berhubungan dengan apa atau apa fungsinya. Jadi, benda besar dan tidak biasa ini masih menjadi misteri. Kita beralih ke Göbekli Tepe, Turki. Tempat ini menawarkan salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. Kenapa penting? Karena tempat ini memiliki batu-batu pahatan besar yang berusia sekitar 11.000 tahun. Sebagai gambaran, batu-batu ini berusia 6.000 tahun lebih tua dari Stonehenge. Masyarakat kuno meletakkan batu-batu ini sebelum mulai bercocok tanam atau membuat peralatan logam atau tembikar. Jadi, keberadaan tempat ini bertentangan dengan kronologi peradaban yang kita ketahui, di mana manusia bercocok tanam terlebih dahulu, baru kemudian membangun. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Terlepas dari itu, pertanyaan bagusnya adalah, apa fungsi dari situs ini? Apakah dibangun untuk menyembah roh? Ya, para arkeolog meyakini ini mungkin kuil tertua di dunia. Paleodictyon nodosum. Ya, kedengarannya seperti rumus kimia. Ini adalah fosil hidup yang ditemukan jauh di dasar laut. Ada makhluk yang membuat liang heksagonal ini, itu sudah pasti. Namun para ilmuwan belum bisa mengidentifikasi makhluk itu. Lalu, apa yang dimaksud dengan fosil hidup? Nah, Paleodictyon nodosum adalah makhluk yang diyakini membuat liang yang hampir identik dengan fosil Paleodictyon. Apakah hewan mirip cacing yang membuatnya? Para ilmuwan tidak tahu. Yang jelas, ini bukanlah sebuah kebetulan yang tercipta karena kekuatan geologi. Bicara soal fosil, lihatlah fosil raksasa yang satu ini. Nama informalnya Godzilius. Ini ditemukan pada tahun 2011 oleh seorang ahli paleontologi amatir. Mereka ilmuwan yang mempelajari sejarah kehidupan di bumi dengan menganalisis catatan fosil. Kembali ke Godzilius. Panjangnya hampir 2 meter dan tingginya 3 meter jika diukur tegak lurus.
Fosil ini berusia 450 juta tahun dan berasal dari masa ketika Cincinnati masih berada di bawah air. Ini mungkin saja fosil tikar alga, tapi beberapa ilmuwan berpendapat lain. Ini terowongan raksasa yang ditemukan di Amerika Selatan. Terowongan ini setidaknya berusia 8.000 hingga 10.000 tahun. Awalnya, para peneliti menemukan beberapa liang raksasa. Ukurannya sangat besar dan dibangun dengan rapi. Para ahli geologi terkagum-kagum dan mengatakan belum pernah melihat struktur semacam itu. Belum ada proses geologi yang bisa menjelaskan pembentukannya. Padahal, para peneliti sudah menemukannya sejak tahun 1930-an. Tapi saat itu, mereka percaya terowongan-terowongan ini hanyalah konstruksi arkeologi biasa. Tapi, kemudian mereka menemukan bekas cakaran besar di dinding dan langit-langitnya. Mereka menduga jejak itu ditinggalkan oleh spesies yang telah punah. Banyak ahli geologi sangat yakin telah menemukan liang kungkang dan armadillo raksasa. Struktur ini adalah liang terbesar yang diketahui dari zaman Paleolitikum di Amazon. Namun para ahli masih punya banyak pertanyaan. Bagaimana bisa struktur yang terlihat terencana seperti itu bisa terbentuk secara alami? Seorang peneliti kemudian menemukan gua aneh lainnya. Gua yang satu ini berjarak ratusan mil dari terowongan besar itu. Sekarang ada lebih dari 1.500 liang dari zaman Paleolitikum yang ditemukan di Brasil. Lebih menariknya lagi, beberapa gua ini terhubung dengan terowongan yang kerap kali mengarah ke ruangan-ruangan. Sekarang kita beralih ke fenomena alam. Tahukah kamu bahwa setiap tahun, khususnya di bulan Oktober, bola api muncul di Sungai Mekong di Thailand? Menurut legenda, bola api naga adalah panggilan bagi Buddha untuk kembali ke bumi. Dan panggilan ini dilakukan oleh ular sungai. Itu mitosnya. Tapi apa kata sains tentang hal ini? Apakah itu terkait gas yang mudah terbakar? Belum ada jawaban yang pasti. Bola api ini tampak muncul dari dalam air. Bola-bola api ini bisa mencapai ketinggian hampir 300 meter dan menghilang dengan cepat seperti kembang api. Bola api ini biasanya bersinar dengan warna kemerahan atau oranye. Kami juga akan menyebutkan beberapa legenda. Kenapa tidak? Kisah-kisah legenda sangatlah seru. Sangat disayangkan kalau tidak menyertakan legenda tentang kota Atlantis yang hilang. Seperti yang kita ketahui, legenda menyebutkan Atlantis tenggelam ke dalam lautan sekitar 11.000 tahun lalu. Semenjak itu, bukan hanya para ilmuwan, tapi juga para pemburu harta karun serta filsuf terus mencari kota yang hilang itu. Mungkinkah Bimini Road adalah jejaknya? Pada tahun 1968, seorang penyelam menemukan batu-batu aneh di lepas pantai Pulau Bimini Utara, Bahama. Batu-batu itu terlihat seperti buatan manusia. Penempatannya terlihat rapi dan dalam barisan yang teratur. Hal ini sempat membingungkan para ilmuwan, tapi tidak untuk waktu yang lama. Analisis penanggalan karbon pada batu-batu itu menunjukkan kekuatan geologis menciptakan jalan tersebut secara alami. Tidak ada bekas alat atau tanda yang menunjukkan batu-batu itu sengaja disusun. Penelitian masih terus berlanjut, tapi para ilmuwan kebanyakan percaya bebatuan itu terbentuk karena erosi. Ya, sepertinya belum saatnya Atlantis ditemukan. Bayangkan ini, kamu sedang berjalan-jalan di pantai, lalu melihat puluhan gurita melintas. Pada tahun 2017, sekelompok orang di Wales menyaksikan hal ini. Kenapa makhluk-makhluk ini keluar dari lautan? Belum ada yang tahu jawabannya. Orang-orang itu melaporkan mereka melihat 20 hingga 30 gurita merayap di atas pasir. Mereka memeriksa beberapa tanda luka tapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian, mereka membawa hewan-hewan itu kembali ke laut. Menariknya, gurita-gurita itu kembali merayap ke pantai ketika orang-orang sedang tidur. Para ahli mengatakan sulit untuk memastikan alasan yang menarik hewan-hewan tersebut ke pantai tanpa melakukan pengecekan langsung. Mereka masih berspekulasi tentang alasan di balik kejadian yang tidak biasa dan langka ini. Mungkinkah karena populasi yang terlalu padat? Omong-omong, gurita-gurita itu siap menyerbu daratan. Hehe. Sebuah penelitian lain menunjukkan semakin banyak nelayan memburu hewan besar pemakan gurita, semakin bertambah pula populasi gurita. Mungkin itu sebabnya makhluk-makhluk ini harus pergi lebih jauh untuk mencari makanan atau tempat berlindung. Tapi tanpa penelitian mendalam, semua itu hanya teori. Masih banyak juga yang belum kita ketahui tentang ruang angkasa. Nah, berikut ini bonus fakta tentang sumber kehidupan berwarna kekuningan di tata surya. Para ilmuwan telah menemukan jenis gelombang baru di dalam matahari. Gelombang ini bergerak berlawanan arah dengan rotasi matahari. Selain itu, gerakannya juga sangat cepat. Kecepatannya di luar kemampuan pemahaman kita. Para peneliti punya beberapa teori tentang fungsi gelombang tersebut.
Kalau mereka berhasil mengetahui peranannya, ini bisa memberi informasi tambahan tentang proses yang terjadi di dalam matahari. Dan ya, gurita-gurita tadi benar-benar sudah siap menyerbu.